Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengakui bahwa proses naturalisasi Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia hanya berdurasi 5 tahun. Hal itu disampaikan Dito Aryo Tejo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Pernyataan Dito Aryo Tejo itu sekaligus meluruskan soal Kevin Dix yang dinaturalisasi dalam waktu singkat. Katanya, durasi yang dimaksud itu adalah masa aktif sebagai pemain. BOLASPORT.com, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengakui bahwa proses naturalisasi Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia hanya berdurasi 5 tahun. Hal itu disampaikan Dito Aryo Tejo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Pernyataan Dito Aryo Tejo itu sekaligus meluruskan soal Kevin Dix yang dinaturalisasi dalam waktu singkat. Katanya, durasi yang dimaksud itu adalah masa aktif sebagai pemain. Kevin Dix saat ini diproyeksikan bisa membantu timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Adapun proses naturalisasi Kevin Dix juga sudah disetujui oleh DPR RI. Kevin Dix saat ini berusia 28 tahun. Pemain berdarah Indonesia itu diharapkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama tim Merah Putih yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pastinya setiap pemain naturalisasi ada jangka pendek dan menengah. Kalau untuk Kevin Dix pastinya jangka pendeknya adalah memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi, kata Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo berharap proses naturalisasi Kevin Dix bisa cepat selesai. Pemain asal klub FC Copenhagen itu diharapkan bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Untuk Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga timnas Indonesia bertemu dengan Arab Saudi, tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, ucap Dito Aryo Tejo. Untuk mempercepat proses itu, Kevin Dix akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Denmark. Kevin Dix kesulitan untuk datang ke Indonesia karena agenda pada bersama klubnya saat ini. PSSI menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pembayaran terhadap pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi menjawab pertanyaan dari salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Boni Triana. Dalam rapat dengar pendapat RDP, bersama Komisi X DPR RI, Boni Triana menyebut PSSI membayar atau menyewa pemain keturunan itu untuk durasi dan posisi tertentu. BOLASPORT.com, PSSI menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pembayaran terhadap pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi menjawab pertanyaan dari salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Boni Triana. Dalam rapat dengar pendapat RDP, bersama Komisi X DPR RI, Boni Triana menyebut PSSI membayar atau menyewa pemain keturunan itu untuk durasi dan posisi tertentu. Boni Triana mengutarakan pendapat itu dalam sebuah forum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Sejatinya, Boni Triana hanya ingin mengetahui perihal banyaknya pemain-pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia. Sejauh ini, sudah ada sekitar 15 pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, Sain Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struwijk, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Jay Izes, Kelvin Verdong, Maarten Paes, Nis Hilgers, dan Eliano Reijenders. Satunya yakni Jens Raven yang memperkuat timnas U20 Indonesia.
Belum lagi ada Kevin Dix yang sedang tahap proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. PSSI mencari pemain-pemain itu untuk menambah kuat timnas Indonesia. Selain itu, para pemain tersebut juga mempunyai darah keturunan Indonesia baik dari ibu, ayah, kakek, dan neneknya. PSSI tidak melanggar peraturan dari FIFA. Mereka ini disewa, di-hire sama kita, diminta bermain di kita untuk posisi-posisi tertentu, karena skill mereka spesifik. Saya mau tanya ini, kata Boni Triana. Sebelum mereka diminta main, apakah memang ada pertimbangan bahwa ada pemain-pemain kita juga di posisi tersebut? Itu sebelum ada opsi mendatangkan mereka pemain naturalisasi. Mendengar pertanyaan itu, Yunus Nusi buka suara. Dengan tegas, Yunus Nusi membantah pernyataan dari Boni Triana yang menyebutkan PSSI membayar atau menyewa tenaga pemain naturalisasi tersebut. Kata Yunus Nusi, PSSI tak mengeluarkan dana untuk naturalisasi. Para pemain itu bersedia membela skuad Garuda karena mempunyai darah Indonesia. Kami tidak ada sewa atau membayar atau memberikan nilai kepada naturalisasi. Sebagian besar, bahkan semuanya mereka panggilan jiwa, baik itu dukungan dari nenek buyutnya dan orang tuanya. Sehingga kami juga bersyukur mereka dengan ikhlas, karena kita lihat sendiri semangat dan pengorbanan mereka di lapangan, kata Yunus Nusi. Kehadiran para pemain keturunan itu kini membantu timnas Indonesia yang sedang bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mempunyai peluang besar untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengharapkan proses pengambilan sumpah untuk calon pemain timnas wanita Indonesia Estella Lupati dan Noa Leatomu dilangsungkan di Belanda. Proses naturalisasi Estella Lupati dan Noa Leatomu telah disetujui oleh Komisi 13 dan Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam rapat kerja di Komisi X DPR RI ini, Estella Lupati dan Noa Leatomu ikut hadir melalui virtual. Setelah mendapat persetujuan ini, proses naturalisasi Kevin Dix, Estella Lupati dan Noa Leatomu ini bakal dibawa ke rapat paripurna DPR RI, Selasa tanggal 5 November tahun 2024. Nantinya proses naturalisasi ini bakal dilanjutkan ke Kesekretariatan Negara untuk dilanjutkan mendapatkan surat keputusan Presiden Kepres. Kemudian dengan Kepres tersebut, bakal langsung dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Terkait pengambilan sumpah ini, Yunus Nusi mengatakan bahwa untuk Kevin Dix bakal dilakukan secepatannya. Sementara untuk Estella Lupati dan Noa Leatomu bakal disumpah di Belanda. Hal ini karena Estella Lupati saat ini tengah fokus dengan klubnya yakni SC Telstar, sedangkan untuk Noa Leatomu yang memiliki darah keturunan dari ayahnya yang berasal dari Maluku juga tengah sibuk bersama timnya di Belanda Jong Fortuna Sittard. Untuk Noa dan Estella mereka lagi di Belanda, kita harapkan ada proses di Belanda, ujar Yunus Nusi menjawab pertanyaan bolasport.com, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Yunus mengharapkan Estella Lupati dan Noa Leatomu ini bisa membela timnas wanita Indonesia di ASEAN Women Cup 2024 mendatang. Garuda Pertiwi direncanakan bakal menjalani ajang ASEAN Women Cup 2024 pada tanggal 24 November mendatang. Untuk itu, sebelum pertandingan pertama melawan Kamboja pada tanggal 25 November mendatang. Oleh karena itu, pria berusia 54 tahun ini berharap kedua pemain ini bisa menjalani sumpah menjadi WNI secepatnya. Pasalnya, ia diharapkan sudah bisa bergabung dengan tim Merah Putih pada tanggal 21 November mendatang. Harapannya tanggal 21 November sudah bisa main di AFF nanti, kata Yunus. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengharapkan kedua pemain ini bisa membawa timnas wanita Indonesia lebih baik ke depannya. Hal ini karena Estella Lupati dan Noa Leatomu diharapkan bisa membantu timnas wanita Indonesia dalam jangka panjang. Ya, pastinya untuk memperkuat tim wanita di Piala Asia dan juga kualifikasi ke Piala Dunia, menuju Piala Dunia, tutur Dito. Apalagi ini usianya juga sangat muda, jadi untuk memperkuat ke depan, masih panjang, pungkasnya.
Mantan wasit Liga 1 dipastikan akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Nama wasit yang dimaksud itu adalah Bonyadi Fatmoaut. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, kepada awak media termasuk Bolasport.com, BOLASPORT.com. Mantan wasit Liga 1 dipastikan akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Nama wasit yang dimaksud itu adalah Bonyadi Fatmoaut. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, kepada awak media termasuk Bolasport.com. Yunus Nusi mengatakan itu karena PSSI sudah menerima surat resmi dari AFC perihal penugasan wasit asal Iran itu untuk memimpin pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang. AFC juga sudah mengungkapkan wasit yang akan memimpin pertandingan Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Setelah laga melawan Jepang, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 19 November tahun 2024. Beberapa waktu lalu saya hadiri konferensi AFC di Korea Selatan dan kami sampaikan itu. Untuk laga kita lawan Jepang dari Iran, Bonyadi Fatmoaut, yang lawan Arab Saudi dari Uzbekistan, Lutfulin Rustam, kata Yunus Nusi. Yunus Nusi menambahkan, keputusan AFC soal wasit itu sudah sesuai dengan keinginan PSSI. PSSI sebelumnya menginginkan agar wasit yang bertugas tidak berasal dari konfederasi yang sama dengan kedua tim yang bertanding. Permintaan itu disampaikan PSSI buntut ketidakadilan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf yang memimpin laga Timnas Indonesia vs Bahrain beberapa waktu lalu. Ahmed Al-Kaf lebih, untuk wasit VAR dari beberapa negara itu tidak ada masalah bagi kami. Yang pasti keinginan kami terobati. Sebab, kita tahu bersama Iran bersahabat dengan kita tidak berharap mereka membantu tapi mereka netral, jelas Yunus Nusi. Adapun Bonyadi Fatmoaut sebenarnya bukanlah wasit yang asing di Indonesia. Pengadil lapangan berusia 39 tahun itu pernah memimpin pertandingan Liga 1. Berdasarkan data Transfermarkt, Bonyadi Fatmoaut diketahui pernah memimpin 3 pertandingan Liga 1 pada 2017. Pertandingan itu adalah Bayangkara FC vs Sriwijaya FC, 2-1, Persija Jakarta vs PSM Makassar, 2-2, dan Arema FC vs Persib Bandung, 0-0.